Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Dia Permatasari, NPM 1804041057, kelas F Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, yaitu yang pertama tentang studi kelayakan bisnis, yang kedua aspek hukum, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek keuangan, yang kelima aspek teknis atau operasional dan teknologi, dan yang keenam aspek manajemen dan organisasi. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang studi kelayakan bisnis. Sebelum itu, kita akan mengetahui pengertian dari studi kelayakan dan bisnis. Pengertian dari studi sendiri yaitu mempelajari secara mendalam atau sungguh-sungguh melalui data dan informasi yang ada, kemudian dihitung dan dianalisa dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dan kelayakan adalah menentukan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan keuntungan atau tidak dibandingkan biaya yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya yaitu pengertian dari bisnis. Bisnis yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai target perusahaan baik dalam jumlah maupun waktu yang diinginkan. Jadi, studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak bisnis tersebut dijalankan. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kegagalan suatu studi kelayakan bisnis. Selain karena kesalahan si penilai studi kelayakan bisnis, bisa juga disebabkan karena ketidakpastian di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan, antara lain yang pertama yaitu data dan informasi yang tidak lengkap, yang kedua tidak teliti, yang ketiga salah perhitungan, yang keempat salah pelaksanaan kerja, yang kelima kondisi lingkungan, dan yang keenam unsur kesengajaan. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama pemilik usaha, yang kedua kreditor, yang ketiga pemerintah, yang keempat masyarakat luas, dan yang kelima manajemen. Tujuan dari studi kelayakan bisnis yang pertama yaitu memudahkan perencanaan, yang kedua menghindari resiko, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengendalian, dan yang kelima memudahkan pengawasan. Materi yang terakhir yaitu tahap-tahap pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan informasi, yang kedua melakukan pengolahan data, yang ketiga menganalisa dan menghitung data, yang keempat mengambil keputusan, yang kelima memberikan rekomendasi, dan yang keenam dijalankan. Bab yang kedua yaitu tentang aspek hukum. Tujuan penilaian studi kelayakan bisnis dari aspek hukum untuk menilai keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Dokumen yang perlu diteliti yaitu yang pertama bentuk badan usaha, yang kedua izin yang dimiliki, dan yang ketiga sertifikat tanah dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha yang berbadan hukum. Yang pertama perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga CV, yang keempat PT, yang kelima BUMN, yang keenam BUMD, yang ketujuh yayasan, dan yang kedelapan koperasi. Seorang manajer pemasaran harus mengetahui tentang yang pertama, ada tidaknya pasar, yang kedua, seberapa besar pasar yang ada, yang ketiga, potensi pasar, yang keempat, tingkat persaingan yang ada. Setelah semua itu dipelajari, barulah barang diproduksi. Tujuan pemasaran yang dilakukan perusahaan, yang pertama yaitu untuk meningkatkan penjualan dan laba, yang kedua untuk menguasai pasar, yang ketiga untuk mengurangi saingan, dan yang keempat untuk menaikkan prestise produk tertentu di pasaran. Struktur pasar terdiri dari yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat pasar duopoli, yang kelima pasar monopolistik, dan yang terakhir pasar monopsoni. Segmentasi pasar yaitu membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang berbeda yang juga memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda pula. Lanjut ke bab yang keempat yaitu aspek keuangan. Investasi yang dilakukan di berbagai bidang usaha memerlukan modal. Modal digunakan mulai dari yang pertama pra-investasi, yaitu penguasaan izin, pengurusan izin-izin. Yang kedua, pembelian aktiva tetap, yaitu tanah, bangunan, mesin-mesin, hak cipta,
merek dagang, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya operasi, yaitu biaya bahan baku, biaya gaji, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu sumber modal. Mencakup yang pertama modal sendiri, modal yang diperoleh pemilik saham. Yang kedua modal tertutup, yaitu secara internal dengan pemilik saham sebelumnya. Yang ketiga modal terbuka, yaitu menjual saham dengan masyarakat. Yang keempat modal pinjaman, yaitu modal yang diperoleh dari pihak luar dengan beban bunga. Selanjutnya yaitu arus kas atau cash flow. Adalah arus kas yang ada di perusahaan untuk periode tertentu. Jenis-jenis cash flow. Yang pertama, initial cash flow, yang kedua operational flow, dan yang ketiga terminal cash. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan tentang aktiva dan jenisnya. Yang kedua, memberikan informasi tentang hutang. Yang ketiga, memberikan informasi tentang hasil usaha. Yang keempat, informasi tentang pengeluaran dalam periode tertentu. Yang kelima, informasi tentang aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Yang keenam, informasi tentang kinerja, manajemen terlihat dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yaitu yang pertama kreditor, yang kedua pemegang saham, yang ketiga pemerintah, yang keempat manajemen, dan yang terakhir karyawan. Subbab yang kelima yaitu aspek teknis, operasional, dan teknologi. Aspek teknis atau operasional adalah penilaian terhadap kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan, lokasi, luas produksi, layout, kesiagaan mesin-mesin. Tujuan aspek teknis atau operasional adalah agar perusahaan yang pertama dapat menentukan lokasi yang tepat, yang kedua dapat menentukan layout yang tepat dan sesuai, yang ketiga dapat menentukan teknologi, yang keempat dapat menentukan metode persediaan dengan baik, dan yang kelima dapat menentukan kualitas tenaga kerja sekarang dan di masa yang akan datang. Penentuan lokasi, biasanya ada 4 lokasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, kantor pusat, yang kedua, kantor cabang, yang ketiga, gudang, dan yang terakhir, pabrik. Selanjutnya yaitu penentuan tata letak atau layout. Ada 4, yaitu yang pertama, layout proses, yang kedua, layout produk, yang ketiga, layout kelompok, dan yang keempat, layout dengan posisi tetap. Yang perlu diperhatikan dalam manajemen persediaan, yang pertama, penentuan jumlah order, yang kedua, safety stock, yang ketiga, inventory system, dan yang keempat, material requirement planning atau MRP. Yang terakhir yaitu keuntungan adanya layout. Yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai. Yang kedua, pemakaian ruang efisien. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Yang keempat, aliran material lancar. Yang kelima, kebutuhan persediaan menjadi rendah. Dan yang keenam, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja yang lebih baik. Materi yang terakhir yaitu aspek manajemen dan organisasi. Manajemen menurut Dr. Andes Haji Malayo SP Hasibuan yaitu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Mengapa manajemen itu penting? Yang pertama, mengurangi pemborosan. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, perusahaan akan dapat mencapai tujuan. Dan yang keempat, manajemen yang baik akan meningkatkan nilai guna dan hasil guna dan potensi yang ada. Manajemen mulai diterapkan sejak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab atau sejak adanya atasan dan bawahan. Cabang-cabang ilmu manajemen yang pertama, manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen permodalan, yang ketiga manajemen akuntansi biaya, yang keempat manajemen produksi, yang kelima manajemen pemasaran, dan yang keenam manajemen operasional. Fungsi-fungsi manajemen, yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau actuating, dan yang keempat pengendalian atau controlling. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.